Nice, no friend. Reinkarnasi sang pengangguran, jika terlahir kembali, aku akan bersungguh-sungguh. Volume 1 Bab 5, Pedang dan Sihir. Saya sekarang berusia 5 tahun. Kami mengadakan pesta kecil untuk merayakan ulang tahun saya. Ulang tahun bukanlah perayaan tahunan di negeri ini. Pada usia 5, 10, dan 15 tahun, sudah menjadi kebiasaan bagi keluarga untuk memberi hadiah. Kamu dianggap dewasa pada usia 15 tahun, jadi itu sangat masuk akal. Paul memberiku hadiah sepasang pedang untuk ulang tahunku. Salah satunya pedang sungguhan, terlalu panjang dan berat untuk dipegang anak berusia 5 tahun, yang lainnya adalah pedang latihan pendek. Pedang asli telah ditempa dengan benar dan memiliki tepi yang halus. Itu jelas bukan sesuatu yang cocok untuk anak kecil. Nak, seorang pria harus selalu membawa pedang di dalam hatinya. Untuk melindungi apa yang penting bagimu. Ayahku memulai nasihat yang panjang dan bertele-tele, dan aku hanya tersenyum dan mengangguk. Ucapannya bersahabat dan energik, tetapi pada akhirnya, bahkan Zenith menegurnya karena terlalu lama. Menegur, dia tersenyum dan menutup dengan, ingatlah untuk menyimpannya saat Anda tidak membutuhkannya. Pria itu jelas ingin saya memiliki kesadaran diri dan persiapan untuk bisa membawa pedang kemana-mana. Zenith memberiku sebuah buku. Karena kamu sangat menyukai buku, katanya sambil menyerahkannya padaku. Itu adalah ensiklopedia botani. Oh, wow, bisikku secara naluriah. Buku di dunia ini cukup mahal. Mereka punya alat untuk membuat kertas, tapi belum punya cetakan, jadi semuanya harus dengan tulisan tangan. Ensiklopedia itu bervolume tebal, lengkap dengan ilustrasi yang membantu dan deskripsi yang mudah dipahami. Saya hanya bisa membayangkan berapa biayanya. Terima kasih Ibu. Aku menginginkan sesuatu seperti ini. Dengan itu, Zenith memelukku erat-erat. Rosie memberiku hadiah dengan tongkat. Itu adalah sebatang tongkat, panjangnya kira-kira 30 cm, dengan batu merah kecil di ujungnya. Saya membuatnya kemarin, kata Rosie. Itu benar-benar tergelincir di pikiranku, karena kamu telah menggunakan sihir selama ini. Seorang guru seharusnya membuat tongkat atau tongkat untuk murid yang bisa menggunakan sihir dasar. Saya minta maaf karena lupa. Meskipun dia tidak suka dipanggil Tuan, Rosie tampaknya enggan untuk melanggar tradisi peran itu. Terima kasih, Guru, kataku. Aku akan menjaganya dengan baik. Rosie meringis. Keesokan harinya, saya mulai berlatih pedang. Fokusnya adalah pada latihan ayunan dan bentuk dasar. Kami memiliki boneka latihan kayu di halaman kami yang saya gunakan untuk berlatih bentuk dan pukulan saya. Ayah saya membantu saya dengan gerak kaki saya, keseimbangan saya, dan sejenisnya. Rasanya sangat enak, mempelajari daging dan kentang yang sebenarnya dengan mempelajari pedang. Keterampilan dengan pedang adalah hal yang krusial di dunia ini. Bahkan para pahlawan yang muncul di buku kebanyakan menggunakan pedang. Kadang-kadang mereka menggunakan kapak atau palu, tetapi mereka termasuk kelompok minoritas yang berbeda. Tidak ada yang menggunakan tombak, karena seperti yang dibenci menggunakan trisula, pada umumnya tombak dianggap sebagai senjata kejahatan. Ketika tombak muncul dalam sebuah cerita, tombak itu biasanya digunakan oleh penjahat paling jahat, jenis yang akan melahap teman dan musuh, yang akan membantai tanpa pandang bulu. Dengan latar belakang itu, seni pedang itu jauh lebih maju di dunia ini daripada di dunia lamaku. Seorang ahli pedang bisa membelah batu dalam satu pukulan, atau melepaskan kilatan pedang untuk menyerang musuh yang jauh. Paul memiliki cukup keahlian untuk menyelesaikan yang pertama. Saya ingin mengetahui prinsip di baliknya, jadi dia mendemonstrasikannya beberapa kali sambil memuji dan menyemangati saya. Dia mungkin merasa cukup senang memiliki putranya yang masih muda, pengguna sihir tingkat lanjut bertepuk tangan dan bersorak untuknya. Tetap saja, tidak peduli berapa kali dia menunjukkan triknya padaku, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Jadi saya minta penjelasan. Ambil langkah maju, seperti hik, lalu F1. Seperti ini. Tidak, dasar bodoh. Itu adalah langkah maju seperti ham, dan kemudian pukulan. Aku berkata hik dan kemudian F1. Tetap lebih ringan di kakimu. Dan begitulah. Ini hanyalah dugaan di pihak saya, tetapi bagi saya tampaknya, di dunia ini, sihir dijalin ke dalam seni pedang. Itu tampak berbeda dari efek magis mencolok yang diciptakan oleh sihir,
dan sebaliknya bekerja dengan meningkatkan kekuatan fisik seseorang dan memperkuat logam dari pedang itu sendiri. Bagaimana lagi mungkin bergerak dengan kecepatan membutakan atau membelah batu besar menjadi dua? Paul tidak menggunakan sihir secara sadar. Itulah mengapa dia tidak bisa menjelaskan bagaimana dia melakukan apa yang dia lakukan. Ini berarti bahwa saya butuh berpikir ekstra, setidaknya. Saya harus mematuhinya. Di dunia ini, ada 3 sekolah dasar ilmu pedang. Pertama adalah jurus Dewa Pedang. Gaya ini mempertahankan bahwa pertahanan terbaik adalah serangan yang bagus dan fokus pada gerakan kecepatan tinggi dengan tujuan menyerang lawan terlebih dahulu, idealnya menyelesaikan pertarungan dengan satu pukulan. Jika lawannya masih berdiri, praktisi akan terus menyerang dan membohongi sampai mereka menang. Jika saya harus membandingkannya dengan sesuatu dari dunia lama saya, hal yang paling dekat adalah Satsuma Jigen Ryu. Kedua adalah jurus Dewa Air. Kebalikan dari Dewa Pedang, itu adalah bentuk pertahanan, fokus pada menangkis serangan dan kemudian membalas. Prinsip intinya adalah salah satu pertahanan non-agresif, yang tidak memungkinkan praktisi banyak celah untuk menyerang, tetapi seorang master sejati akan mampu melepaskan serangan balasan untuk setiap serangan yang datang ke arah mereka, dan maksud saya serangan apapun, termasuk proyektil dan sihir serangan. Mengingat fokusnya pada perlindungan, ini adalah gaya pedang pilihan untuk penjaga kerajaan dan bangsawan. Terakhir adalah gaya Dewa Utara. Ini bukan bentuk pedang daripada strategi pertempuran umum. Itu tidak fokus pada gerakan tertentu, tetapi memungkinkan pengguna untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda dengan cepat. Menurut Paul, pendekatan jurus ini melibatkan banyak trik murahan dan taktik cerdik, tetapi menguasai gaya tersebut memberikan hasil yang benar-benar fantastis. Pengertian yang saya dapatkan adalah versi Jackie Chan yang menggunakan pedang. Karena gaya ini mengajarkan seseorang untuk mengobati luka dan memungkinkan untuk bertarung bahkan dengan postur tubuh yang tidak sempurna, itu adalah sekolah favorit untuk tentara bayaran dan petualang. Bersama-sama, ini dikenal sebagai 3 gaya agung, dan masing-masing memiliki pengikut di seluruh dunia. Dikatakan bahwa pendekar pedang yang ingin mendorong keterampilan mereka hingga batas tertinggi akan mengetuk pintu setiap sekolah dan melanjutkan pelatihan sampai mereka mati. Meskipun hanya sedikit orang yang benar-benar melakukan ini. Cara cepat untuk mencapai kekuatan bela diri adalah dengan memilih salah satu dari gaya ini untuk dilatih sampai mahir. Pada kenyataannya, sementara Paul terutama mempraktikkan jurus Dewa Pedang, ada segelintir elemen Dewa Air dan Dewa Utara yang disertakan juga. Tampaknya kebanyakan orang tidak keluar ke dunia ini memutuskan untuk secara eksklusif mengikuti satu gaya atau lainnya. Seperti halnya sihir, ilmu pedang dipecah menjadi tingkat keterampilan berikut: pemula, menengah, mahir, suci, raja, kekaisaran, dan ilahi. Bagian Tuhan dari setiap nama gaya berasal dari julukan yang diberikan kepada pendiri sekolahnya. Pendekar pedang pertama dari sekolah Dewa Air, misalnya, mampu menggunakan mantra air tingkat dewa. Memiliki peringkat ilahi dalam keahlian pedang dan kompetensi magis yang dibuat untuk seorang pejuang yang sangat kuat. Juga, itu adalah tipikal ketika merujuk pada pendekar pedang untuk memanggil mereka sebagai Dewa Air, atau orang suci air, atau apapun tingkat kemahiran mereka. Untuk pesulap, itu adalah tradisi untuk menambahkan level ke deskriptor itu. Rossi, misalnya, adalah penyihir tingkat suci air. Paul memutuskan bahwa aku akan mempelajari jurus Dewa Pedang dan jurus Dewa Air, yang pertama untuk menguasai serangan dan yang kedua untuk pertahanan. Tapi ayah, tanyaku, berdasarkan apa yang kamu katakan padaku, sepertinya jurus Dewa Utara adalah yang paling seimbang dari ketiganya. Jangan konyol. Ini bahkan bukan sebuah gaya, itu hanya menggunakan pedang untuk bertarung, sungguh. Oh begitu. Jurus Dewa Utara jelas merupakan yang paling aneh dari 3 jurus agung. Entah itu, atau Paul secara pribadi tidak menyukainya. Kau memang ahli dalam sihir, Rudy, tapi tidak ada salahnya mempelajari pedang juga. Anda ingin menjadi seorang penyihir yang dapat menangkis serangan dari seseorang yang dapat menggunakan jurus Dewa Pedang. Jadi, maksudmu aku akan menjadi, seperti, seorang ksatria penyihir? Tidak. Seorang ksatria penyihir adalah pendekar pedang yang juga bisa menggunakan sihir. Kamu kebalikan dari itu. Sebenarnya saya tidak yakin apa perbedaannya. Apakah Anda memulai sebagai seorang pejuang yang mengambil sihir atau sebagai seorang penyihir yang melakukannya dengan cara lain,
seorang ksatria penyihir masih tahu bagaimana menggunakan keduanya, bukan? Bagaimanapun, jika saya melatih ilmu pedang saya bisa menyesuaikannya dengan penggunaan sihir saya. Masalahnya adalah bahwa Paul tidak dapat mengajari saya cara meningkatkan kekuatan fisik saya secara ajaib, karena dia secara tidak sadar melatih fisiknya, dan dia tidak tahu bagaimana dia melakukan semua itu. Saya perlu memperoleh kemampuan sendiri atau mencapainya melalui pelatihan fisik yang benar. Saya perlu memikirkan prinsipnya. Untuk sesaat, Paul tenggelam dalam pikirannya, ekspresi gelisah di wajahnya. Kamu tidak suka ilmu pedang, kan? Dia akhirnya bertanya. Apakah dia mengatakan itu hanya karena aku memiliki bakat sihir? Dia pasti khawatir bahwa saya tidak ingin berlatih pedang. Jangan salah paham, saya tidak punya masalah berlatih bagaimana menggunakan pedang. Aku lebih suka waktu berduaan dengan Rosie mempelajari sihir daripada menjadi kotor dan berkeringat dengan pria lain di halaman. Saya adalah tipe pria di dalam ruangan. Tapi, hei, preferensi pribadi tidak bisa menghalangi banyak hal. Aku memutuskan untuk mengerahkan upaya terbaikku pada tembakan kedua dalam hidup, dan itu berarti mencoba yang terbaik dalam sihir dan pedang. Tidak, kataku, aku ingin menjadi ahli dalam ilmu pedang seperti halnya sihir. Wajah Paul memerah karena bangga dan mengangguk dengan gembira saat dia membawa pedang kayu latihannya. Baiklah kalau begitu. Mari kita mulai. Datanglah padaku. Dia orang yang sederhana. Pedang dan sihir. Saya tidak yakin mana yang pada akhirnya akan saya andalkan. Sejujurnya, saya akan baik-baik saja dengan itu. Tapi itu juga tugas saya untuk menjalin ikatan yang baik dengan orang tua saya saat saya masih muda. Baiklah, ayah, aku berteriak. Di kehidupan masa laluku, aku telah menjadi beban orang tuaku sampai hari kematian mereka. Jika saya lebih baik kepada mereka, mungkin saudara saya tidak akan mengusir saya dari rumah. Saya perlu menjadi lebih baik kepada orang tua saya kali ini. Sementara saya mengambil langkah pertama saya dalam pelatihan pedang, studi sihir saya menjadi lebih teknis dan praktis. Apa yang akan terjadi jika Anda memasukkan Waterfall, Heat Island, dan Ichichel Field dalam urutan itu? Rosie bertanya. Kamu akan membuat kabut. Benar. Dan bagaimana Anda akan membersihkan kabut itu? Keluarkan Heat Island lagi dan panaskan tanahnya. Persis. Sekarang, tolong tunjukkan, jika Anda mau. Dengan menggunakan mantra dari jenis yang berbeda secara berurutan, dimungkinkan untuk menciptakan fenomena lain. Ini dikenal sebagai sihir gabungan. Sebuah buku ajar sihir menyertakan mantra untuk membuat hujan, tetapi tidak memiliki apa-apa tentang menciptakan kabut. Oleh karena itu, para penyihir harus menggunakan mantra dari beberapa sekolah secara berurutan. Ini memungkinkan reproduksi berbagai fenomena alam. Ini adalah dunia tanpa mikroskop. Mereka mungkin belum menemukan semua prinsip yang mengatur alam. Sihir gabungan berisi semua jenius kreatif dari para penyihir hebat di masa lalu. Yah, aku tidak perlu repot dengan omong kosong semacam itu. Jika saya ingin membuat awan, saya hanya akan menggunakan mantra yang membuat hujan turun dan melemparkannya sedekat mungkin ke tanah. Ide menciptakan fenomena alam dengan sengaja cukup sederhana untuk dipahami. Dengan sedikit pemikiran di luar kotak, Anda dapat melakukan segala macam hal. Bagi saya, secara pribadi, itu sedikit lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sihir bisa melakukan apa saja, kan? Tanyaku pada Rosie. Itu tidak bisa berbuat apa-apa, Rosie menegur. Anda tidak boleh terlalu mengandalkannya. Tetap tenang, tingkatkan pikiran dan asah kemampuan Anda untuk melakukan apa yang Anda mampu, dan apa yang seharusnya. Terlepas dari kata-katanya, kepalaku dipenuhi dengan gambar hal-hal seperti railgun dan kamuflase aktif. Selain itu, jika kamu berkeliling menyatakan bagaimana kamu bisa melakukan apa saja, kamu akan dipukul dengan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Apakah Anda berbicara berdasarkan pengalaman, Nona Rosie? Saya, ya. Nah, ini adalah pelajaran yang perlu saya ingat. Saya tidak ingin masalah yang tidak bisa saya tangani karena terjatuh di pangkuan saya. Apakah pesulap terkena banyak masalah dalam pekerjaan mereka? Saya bertanya. Oh ya. Lagi pula, tidak banyak pengguna sihir tingkat lanjut. Mereka mengatakan bahwa mungkin hanya 1 dari 20 orang yang bisa belajar bertarung. Dan menemukan seorang penyihir di antara mereka memiliki peluang 20 banding 1 yang sama. Jadi,
Peluang 400 banding 1 untuk menemukan pesulap yang cakap, kalau begitu. Namun, penyihir sendiri tidak terlalu langka. Hanya 1 dari 100 penyihir yang mampu mempelajari seni dengan baik dan lulus dari sekolah sihir, menjadi penyihir tingkat mahir, kata Rossi. Itu berarti bahwa penyihir tingkat lanjut adalah 1 dari 40.000 kesepakatan. Jika kita memasukkan mantra pemula dan menengah dalam campuran, jumlah hal yang dapat dilakukan sihir gabungan meningkat secara dramatis yang pada gilirannya membuatnya sangat populer. Untuk menjadi guru sihir di bagian-bagian ini, seseorang harus berada di tingkat mahir atau lebih tinggi. Persyaratan yang curam, tetapi memberikan hasil yang kuat. Jadi, ada sekolah sihir. Saya bertanya. Iya, ada sekolah sihir di mana-mana di kerajaan besar. Sudah kuduga, tapi tetap saja sekolah sihir. Hah, haruskah saya mencobanya? Pindah ke busur sekolah saya. Meskipun yang terbesar, lanjut Rossi, adalah Universitas Sihir Ranoa. Wah, mereka bahkan punya universitas untuk hal semacam itu. Apakah universitas ini berbeda dari sekolah sihir lainnya? Saya bertanya. Mereka memiliki fasilitas yang sangat baik dan fakultas yang cocok. Anda akan memiliki akses ke kursus yang lebih modern dan lanjutan di sana daripada di sekolah lain, saya bayangkan. Apakah Anda juga kuliah di Universitas Sihir, Nona Rossi? Aku melakukannya. Sekolah sihir memiliki aturan dan regulasi yang sangat ketat, jadi Universitas Sihir adalah satu-satunya sekolah yang bisa saya masuki. Kedengarannya sekolah sihir Ranoan lain ini akan mengizinkan seorang anak bangsawan seperti saya untuk bersekolah, tetapi dapat menolak masuk atas dasar seseorang yang bukan manusia. Diskriminasi terhadap iblis berkurang di zaman modern, tetapi prasangka yang kuat masih bertahan. Universitas Sihir Ranoa tidak bersandar pada peraturan aneh atau kesombongan yang salah tempat. Selama Anda mengikuti teori yang benar, mereka tidak akan menendang Anda karena berada di sisi eksentrik, dan mereka menerima siswa dari semua ras yang berbeda. Ras yang berbeda bahkan melakukan penelitian individu pada jenis sihir mereka sendiri. Jika Anda tertarik untuk melanjutkan pendidikan sihir Anda, Rudy, saya sangat merekomendasikan Universitas Sihir. Cara berbicara tentang alma maternya sendiri. Lagi pula aku terlalu memaksakan diri. Jika saya mendaftar di universitas pada usia 5 tahun, saya mungkin akan mendapatkan omong kosong itu dari saya. Kurasa masih terlalu dini untuk membuat keputusan seperti itu, gumamku. Memang, Anda juga bisa mengikuti harapan Sir Paul agar Anda menjadi pendekar pedang atau ksatria. Dan ada orang yang meraih gelar ksatria yang juga kuliah di Universitas Sihir. Jangan berpikir pilihan Anda adalah pilihan eksklusif antara pedang atau sihir. Kau selalu bisa menjadi ksatria penyihir atau semacamnya. Baik. Baiklah kalau begitu. Sepertinya Rossi merasakan kebalikan dari Paul dan khawatir aku tidak cukup menyukai sihir. Akhir-akhir ini, cadangan sihir saya meningkat, dan saya mulai memahami banyak teori di balik seni itu. Akibatnya, saya sering gelisah dan terganggu selama kelas kami. Dan selain itu, saya dipaksa untuk mengambil kelas pada usia 3 tahun. Dia mungkin mengira aku sudah muak selama 2 tahun terakhir. Paul melihat dalam diriku bakat untuk sihir, Rossi melihat dalam diriku hasrat akan pedang. Dengan ide-ide yang berbeda ini, mereka mengarahkan saya ke jalan tengah. Kita sedang membicarakan banyak hal di masa depan, bukan? Saya bilang. Untukmu, Rudy, ya. Rossi menunjukkan senyum sedih. Namun, sebentar lagi, aku akan kehabisan hal-hal yang bisa aku ajarkan padamu. Anda akan segera lulus, jadi percakapan semacam ini tidak terlalu dini. Tunggu wisuda. Volume 1 Chapter 6 Bab 6, Alasan untuk Menghormati. Saya belum meninggalkan rumah sejak saya datang ke dunia ini. Setelah beberapa saat, hal itu menjadi disengaja di pihak saya. Saya takut. Ketika saya melangkah ke halaman dan melihat dunia di luar, kenangan datang membanjiri saya, kenangan hari itu. Sakit di sisiku. Dinginnya hujan. Penyesalan. Putus asa. Rasa sakit ditabrak truk itu. Itu sama jelasnya seperti baru kemarin. Kakiku gemetar. Saya bisa melihat keluar jendela. Saya bisa masuk ke halaman kami. Tetapi saya tidak dapat memaksa diri saya untuk melangkah lebih jauh. Dan aku tahu kenapa. Pemandangan pastoral yang tenang yang membentang di depanku ini bisa berubah menjadi neraka dalam sekejap. Sedamai pemandangan terlihat, itu tidak akan pernah menerima saya. Di kehidupan masa laluku,
saat duduk-duduk di sekitar rumah, frustrasi dan bersemangat, aku berfantasi tentang Jepang yang tiba-tiba terjebak dalam perang. Dan kemudian seorang gadis seksi muncul suatu hari membutuhkan tempat tinggal. Saya tahu bahwa jika itu terjadi, saya akan menghadapi tantangan itu. Fantasi itu adalah pelarian saya dari kenyataan. Aku sudah memimpikannya berkali-kali. Dalam mimpi itu, saya tidak lebih besar dari hidup atau apapun, hanya pria normal. Hanya pria normal, melakukan hal-hal normal, menjalani kehidupan normal untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian, saya akan bangun dari mimpi itu. Saya takut jika saya mengambil satu langkah dari rumah saya sekarang, saya akan terbangun dari mimpi ini juga. Saya akan bangun, dan menemukan diri saya kembali pada momen putus asa yang menghancurkan itu, dihancurkan oleh gelombang penyesalan saya. Tidak. Ini bukan mimpi. Rasanya terlalu nyata. Mungkin jika kau memberitahuku bahwa itu adalah VRMMORPG, tapi tidak. Ini kenyataan, kataku pada diri sendiri. Saya tahu itu. Realitas, dan bukan mimpi. Namun, saya masih tidak bisa memaksa diri saya untuk mengambil satu langkah menjauh dari rumah. Tidak peduli bagaimana saya mencoba meyakinkan diri sendiri, tidak peduli berapa banyak saya berjanji pada diri sendiri dengan keras, tubuh saya tidak akan menurut. Saya ingin menangis. Upacara kelulusan akan diadakan di luar desa, Rossi memberitahuku. Saya memprotes dengan lemah lembut. Di luar, ya, di luar desa. Aku sudah menyiapkan kudanya. Tidak bisakah kita melakukannya di dalam rumah? Tidak, kami tidak bisa. Kita tidak bisa, ya. Saya bingung. Secara intelektual, saya tahu bahwa suatu hari nanti saya harus menjelajah ke dunia luar. Tubuh saya menolak untuk menuruti. Itu masih mengingat terlalu banyak dari sebelumnya. Itu mengingat kehidupan lama saya. Dipukuli oleh pang. Ditertawakan dengan heboh. Mengalami patah hati yang luar biasa. Tidak punya pilihan selain menjadi orang yang tertutup. Kenapa? Ada apa? Rossi bertanya. Ya, hanya saja. Mungkin ada monster atau sesuatu di luar sana. Oh, kita pasti tidak akan bertemu dengan mereka di sekitar bagian ini, selama kita tidak terlalu dekat dengan hutan. Bahkan jika kita melakukannya, mereka akan cukup lemah sehingga saya bisa merawat mereka. Hek, kamu mungkin bisa menanganinya sendiri. Rossi mengerutkan kening ragu-ragu pada semua kelingkingku dan mengoceh tentang tidak ingin pergi. Ah, itu benar, aku ingat pernah mendengar itu. Kamu tidak pernah meninggalkan rumah, kan, Rudy? Tidak. Apakah karena kamu takut pada kudanya? Tidak, aku tidak begitu takut pada kuda. Sebenarnya aku suka kuda. Saya telah memainkan derby stallion dan segalanya. Hehe. Ah, jadi itu saja, kata Rossi. Kadang-kadang saya kira Anda lakukan bertindak usia Anda sendiri. Dia benar-benar salah paham, tapi aku tidak bisa memberitahunya bahwa aku takut meninggalkan rumah. Itu akan lebih memalukan daripada mengatakan aku takut pada kuda. Dan saya masih memiliki rasa kebanggaan saya yang sangat kecil dan tidak menyentuh kenyataan. Sungguh, yang kuinginkan hanyalah tidak memiliki gadis sekeren dia yang mengolok-olokku. Saya masih tidak bergerak. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain, kata Rossi. Hiup, dengan itu, dia mengangkatku dan mengayunkanku tepat di bahunya. Beuh, saya menolak keras. Begitu kamu naik kudanya, semua ketakutanmu akan hilang, aku janji. Saya tidak berjuang. Sebagian dari diri saya berkonflik tentang apa yang terjadi, tetapi bagian lain dari diri saya merasa seperti saya harus menerima dibawa pergi secara fisik. Rossi mengangkatku ke atas kuda dan memanjat di belakangku. Dia mengambil kendali, menariknya, dan kudanya berlari cepat, meninggalkan rumah. Ini adalah pertama kalinya aku pergi lebih jauh dari pekaranganku sendiri. Rossi perlahan membimbing kami melewati desa. Dari waktu ke waktu, penduduk desa akan melontarkan tatapan tajam tanpa malu ke arah saya. Oh, tolong, tidak, pikirku. Penampilan itu sama menakutkannya seperti biasanya, terutama kilasan ejekan superioritas yang ku kenal terlalu baik. Tentunya mereka tidak akan datang dan memanggilku dengan nada sinis dan merendahkan. Kan, mereka bahkan tidak mengenalku. Bagaimana mereka bisa? Satu-satunya orang yang mengenalku di seluruh dunia ini adalah mereka yang ada di rumah mungil itu.
Jadi mengapa mereka menatapku? Berhenti menatapku, aku menggerutu dalam hati. Kembali bekerja. Tapi tidak. Bukan aku yang mereka lihat. Itu adalah Rosie. Dan beberapa warga kota, saya perhatikan, membungkuk padanya. Dan kemudian aku tersadar, Rosie telah membuat nama untuk dirinya sendiri di desa, bahkan dengan prasangka yang cukup besar terhadap iblis di kerajaan ini. Dan kami berada di pedesaan, jadi sikap itu bahkan lebih terasa. Dalam kurun waktu 2 tahun, Rosie telah menjadi seseorang yang membuat orang-orang di sini mau tunduk. Dengan kesadaran itu, aku merasakan kehadiran Rosie yang dapat dipercaya. Dia tahu jalannya, dan jelas tahu orang-orang yang kami lewati. Jika ada yang tidak mencoba mengatakan sesuatu kepada saya yakin dia akan melangkah di. Sobat, bagaimana gadis yang memata-matai kejenakaan kamar orang tuaku bisa menjadi seseorang yang sangat dihormati? Ketegangan mereda dari tubuhku karena pikiran itu. Suasana hati Caravaggio sedang bagus, kata Rosie. Dia tampak senang kau menungganginya, Rudy. Caravaggio adalah nama kudanya. Tapi aku tidak tahu bagaimana membaca suasana hati kuda. Oh, oke, kataku samar-samar, bersandar pada Rosie, dadanya yang sederhana menekan bagian belakang kepalaku. Rasanya menyenangkan. Apa yang membuatku begitu takut? Mengapa ada orang di desa yang tenang ini ingin mengejek saya untuk apapun? Suara Rosie membuatku keluar dari ruang kepalaku. Apakah kamu masih takut? Saya menggelengkan kepala. Penampilan dari penduduk desa tidak lagi membuatku takut sama sekali. Tidak, aku baik-baik saja. Lihat, apa yang kubilang padamu. Sekarang setelah saya menemukan ketenangan, saya dapat sepenuhnya memahami lingkungan saya. Ladang terbentang sejauh yang saya bisa lihat, dengan rumah-rumah tersebar di sana-sini. Itu pasti terasa seperti desa pertanian. Jauh di kejauhan ada beberapa rumah lagi. Jika mereka lebih rapat, saya akan berpikir itu adalah kota. Yang dibutuhkan hanyalah kincir angin agar terlihat seperti Swiss atau semacamnya. Sebenarnya, bukankah mereka juga punya pabrik air? Sekarang setelah saya rileks, saya memperhatikan betapa tenangnya suasana. Segalanya tidak pernah sepi ini saat Rosie dan aku bersama. Tapi kemudian, kami juga tidak pernah benar-benar sendirian seperti ini. Keheningan itu tidak buruk, sungguh, itu hanya sedikit canggung. Jadi, saya memutuskan untuk memecahkannya. Nona Rosie, apa yang mereka panen dari ladang ini? Sebagian besar gandum asuran, yang digunakan untuk membuat roti. Mungkin beberapa bunga fatirus dan beberapa sayuran juga. Di ibu kota, bunga fatirus diolah menjadi parfum. Sisanya adalah hal-hal yang biasa Anda lihat di meja saat makan. Oh, ya, saya melihat beberapa paprika. Anda tidak bisa memakannya, bukan, Nona Rosie? Bukannya aku tidak bisa memakannya, aku hanya tidak terlalu menyukainya. Saya terus mengajukan pertanyaan seperti itu. Hari ini, kata Rosie, akan menjadi ujian terakhirku yang berarti akhir dari perannya sebagai tutorku. Dan mengetahui betapa tidak sabarnya Rosie, dia mungkin akan meninggalkan rumahku paling cepat besok. Jika memang begitu, hari ini adalah kesempatan terakhir kami untuk menghabiskan waktu bersama. Saya pikir saya harus berbicara dengannya selagi saya masih bisa. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan topik pembicaraan yang tepat, jadi saya akhirnya hanya menanyakan lebih banyak pertanyaan tentang desa saya. Menurut Rosie, kami tinggal di desa Buena, yang terletak di wilayah Vitoa, di bagian timur laut kerajaan Asura. Saat ini, ada lebih dari 30 rumah tangga di sini, yang bekerja di lahan pertanian. Ayah saya, Paul, adalah seorang kesatria yang telah dikirim ke desa. Tugasnya adalah mengawasi penduduk kota untuk memastikan mereka melakukan pekerjaan mereka dengan benar, mengadili setiap perselisihan, dan melindungi desa dari serangan monster. Singkatnya, dia pada dasarnya adalah pengawal yang diakui publik. Meski begitu, para pemuda di desa juga bergiliran menjaganya, jadi Paul menghabiskan sebagian besar sore harinya di rumah setelah dia berkeliling pagi. Desa kami adalah desa yang cukup damai, meninggalkan dia dengan sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Saat Rosie memberitahuku detail ini, ladang gandum semakin sedikit. Aku berhenti menanyakan pertanyaannya, dan keheningan berlanjut untuk beberapa saat. Sisa perjalanan kami akan memakan waktu sekitar 1 jam lagi. Segera, ladang gandum benar-benar hilang, meninggalkan kami untuk melakukan perjalanan melalui padang rumput yang kosong.
Kami melanjutkan perjalanan melintasi dataran, menuju Cakrawala Datar. Tidak samar-samar, di kejauhan, saya bisa melihat pegunungan. Jika tidak ada yang lain, ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lihat di Jepang. Itu mengingatkan saya pada gambar stepa Mongolia di buku teks geografi atau sesuatu. Di sini seharusnya bagus, kata Rossi, menghentikan kudanya di samping pohon soliter. Dia turun dari kuda dan mengikat tali kekang ke pohon. Kemudian, dia mengangkat saya dan membantu saya turun, menempatkan kami secara langsung. Aku akan merapalkan mantra serangan level Saint Air, Cumulonimbus, katanya. Ini menciptakan guntur, dan menyebabkan hujan lebat turun di area yang luas. Baiklah. Silakan ikuti apa yang saya lakukan dan coba merapalkan mantranya sendiri. Saya akan menggunakan sihir level Saint Air. Sekarang saya mengerti, ini adalah ujian terakhir saya. Rossi akan menggunakan mantra terkuat yang dia miliki dalam repertoarnya, dan jika aku bisa menggunakannya juga, itu berarti dia akan mengajariku semua yang dia bisa. Untuk tujuan demonstrasi, saya akan menghentikan mantra setelah 1 menit. Jika Anda dapat menjaga agar hujan tetap turun selama setidaknya 1 jam, katakanlah, saya akan menganggap itu sebagai izin. Apakah kita keluar ke sini di mana tidak ada orang karena ini melibatkan ajaran rahasia? Saya bertanya. Tidak, kami datang ke sini karena mantranya bisa melukai orang atau merusak tanaman. Wow, hujan begitu deras sehingga bisa merusak tanaman. Ini terdengar luar biasa. Sekarang, Rossi mengangkat kedua tangannya ke atas. Oh, roh dari perairan yang menakjubkan, saya mohon pada Pangeran Petir. Berikan keinginan saya, berkati saya dengan kebiadabanmu, dan ungkapkan kepada hamba yang tidak berarti ini sekilas tentang kekuatanmu. Biarlah ketakutan menyerang hati manusia saat palu ilahimu menghantam landasannya dan menutupi tanah dengan air. Datanglah, oh hujan, dan basuhlah semuanya dalam banjir kehancuranmu Cumulonimbus. Dia bernyanyi dengan mantap, perlahan, dan sengaja. Dia membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk menyelesaikan mantranya. Sesaat kemudian, lingkungan kami menjadi gelap. Selama beberapa detik, tidak ada apa-apa lalu, hujan deras mulai turun. Angin kencang menderu, disertai awan hitam yang berkedip-kedip dengan petir. Di tengah hujan lebat, langit mulai bergemuruh, dan cahaya ungu menembus awan. Dengan setiap flash baru, kekuatan petir meningkat. Seolah-olah cahayanya sendiri bertambah berat, tumbuh dengan membengkak dan siap untuk datang ke kanan turun. Petir menyambar pohon di sebelah kami. Gendang telingaku berdering, dan penglihatanku menjadi pucat pasi. Rossi menderu-deru karena nyaris meleset. Sesaat kemudian, awan tersebar, hujan dan guntur segera reda. Oh, tidak, gumam Rossi saat dia bergegas ke pohon, wajahnya pucat. Ketika penglihatan saya kembali, saya melihat bahwa kuda itu telah roboh, asap mengepul dari tubuhnya. Rossi meletakkan tangannya di tubuh kuda dan dengan cepat mulai bernyanyi. Oh, Dewi kasih sayang keibuan, tutupi luka yang satu ini dan kembalikan kekuatan ke tubuhnya exhaling. Nyanyian Rossi telah dibuat bingung, tapi tak lama kemudian, kuda itu sadar. Tidak mungkin sedekat itu dengan kematian, maka, mantra penyembuhan tingkat menengah seperti itu tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Kuda itu tampak panik, dan keringat membasahi dahi Rossi. Wah, hampir saja, ya, menurutku itu hampir saja, oke. Itu satu-satunya kuda keluarga saya. Paul dengan patuh merawatnya setiap hari dan kadang-kadang membawanya dalam perjalanan panjang, dengan senyum cerah di wajahnya. Ia tidak memiliki silsilah yang kuat atau semacamnya, tetapi Paul dan kuda itu telah melalui banyak hal selama bertahun-tahun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, setelah Zenith, Paul mencintai kuda itu lebih dari apapun. Itulah pentingnya itu. Tentu saja, setelah menghabiskan 2 tahun terakhir tinggal bersama kami, Rossi juga menyadari hal itu. Aku pernah melihatnya lebih dari sekali dengan wajah terpesona saat dia memata-matai Paul dan kudanya, hanya untuk kemudian menyusut. Bisa kita tolong menjaga rahasia ini? Kata Rossi dengan air mata berlinang. Dia orang yang tolol. Hampir celaka dan goresan seperti ini adalah kejadian yang biasa terjadi padanya. Tetap saja, dia memberikan segalanya padanya. Aku tahu dia begadang setiap malam untuk merencanakan pelajaran untukku,
dan aku tahu bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk bersikap bermartabat sehingga orang tidak akan mengabaikannya karena usianya. Aku menyukainya tentang dia. Jika bukan karena perbedaan usia kami, saya ingin menikahinya. Kamu tidak perlu khawatir, kataku. Aku tidak akan memberitahu ayahku. Bibirnya bergetar. Tolong jangan. Meski hampir menangis, Rosie dengan cepat menggelengkan kepalanya, menamparkan pipinya sendiri, dan mendapatkan kembali ketenangannya. Baiklah, Rudy. Silahkan dan cobalah. Aku pasti akan menjaga cara Fagio aman. Kuda itu masih terlihat ketakutan, siap kabur kapan saja, tapi Rosie melangkah di depannya, menghalangi jalannya dengan tubuh mungilnya. Dia jelas tidak bisa secara fisik mengalahkan seekor kuda, tetapi sedikit demi sedikit, makhluk yang gugup itu menjadi lebih jinak. Rosie menahan posisinya dan menggumamkan mantra pelan. Keduanya ditelan oleh dinding bumi, yang kemudian tumbuh menjadi kubah tanah seperti iklo. Ini adalah mantra bumi tingkat lanjutan benteng bumi. Itu seharusnya cukup untuk membuat mereka aman dari badai petir. Baiklah. Ini adalah waktu saya untuk melakukan ini. Aku akan menjadi sangat luar biasa sampai-sampai itu membuat pikiran Rosie. Bagaimana mantranya kembali? Ah iya. Oh, roh dari perairan yang menakjubkan, saya mohon pada Pangeran Petir. Berikan keinginan saya, berkati saya dengan kebiadabanmu, dan ungkapkan kepada hamba yang tidak berarti ini sekilas tentang kekuatanmu. Biarlah ketakutan menyerang hati manusia saat palu ilahimu menghantam landasannya dan menutupi tanah dengan air. Ayo, oh hujan, dan basuhlah semuanya dalam banjir kehancuranmu Cumulonimbus. Aku mengeluarkan kata-kata itu dalam sekejap, dan awan mulai menggulung dan membengkak. Sekarang saya memahami sifat mantra Cumulonimbus, selain menyulap awan di atas kepala, Anda secara bersamaan harus menangani serangkaian gerakan kompleks untuk mengubahnya menjadi awan petir atau sesuatu untuk efek itu. Anda harus terus-menerus menyalurkan sihir ke dalam mantra atau awan akan berhenti bergerak dan menghilang. Mengesampingkan sihir, akan sangat payah harus berdiri di sini dengan kedua tangan terangkat selama lebih dari 1 jam. Tunggu, tidak. Tahan. Pesulap itu kreatif. Mereka tidak perlu berpose seperti ini selama 1 jam untuk melakukannya. Saya harus ingat, ini adalah ujian. Saya tidak seharusnya berdiri diam selama 1 jam, setelah membuat awan, saya perlu menggunakan beberapa bentuk sihir gabungan untuk menjaga mantra tetap terjaga. Ini adalah momen kebenaran. Saya perlu memanfaatkan semua yang telah saya pelajari. Oke, saya pikir saya ingat pernah melihat ini di TV sekali. Jadi, saat awan masih dalam proses pembentukan. Beberapa awan yang Rosie ciptakan sebelumnya masih tertinggal. Jika saya tidak salah ingat, saya bisa membayangkan angin puyuh horizontal dan menghangatkan udara di bawahnya untuk membuat angin naik. Dan kemudian, jika saya mendinginkan udara di atas updraft, kecepatannya akan bertambah dan dalam melakukan semua itu, aku akhirnya membakar setengah cadangan sihirku. Tapi aku telah melakukan apa yang aku bisa. Sekarang saya hanya harus melihat apakah itu akan bertahan 1 jam. Puas. Aku kembali ke kubah yang telah dibuat Rosie. Hujan mengguyurku saat guntur bergemuruh di langit di atas. Rosie duduk di salah satu sisi kubah, tali kekang kudanya ada di tangannya. Saat melihatku, dia mengangguk kecil. Kubah ini akan hilang dalam waktu sekitar 1 jam, katanya, jadi kami akan baik-baik saja, dengan asumsi kubah itu tidak akan hilang sebelum itu. Baik. Jangan khawatir. Cara Fagio akan baik-baik saja. Baik. Nah, jika semuanya baik-baik saja, maka kembali ke sana. Ingatlah, Anda perlu mengontrol awan petir itu selama 1 jam. Hah, kontrol mereka. Baiklah. Apa yang aneh tentang itu? Rosie bertanya. Hanya, aku perlu mengontrol mereka. Tentu saja. Ini adalah mantra sihir tingkat Saint Air, dan jika Anda tidak menyimpan mantra Anda dengan sihir, awan Anda akan menghilang. Tapi aku sudah mengambil langkah untuk memastikan mereka tidak mau, kataku. Hah, oh. Rosie mulai bergegas keluar dari kubah seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Saat ini, kubah mulai runtuh. Hei sekarang, ingatlah untuk mengontrol sihirmu atau kamu akan mengubur kudanya hidup-hidup. Ups, Rosie buru-buru mendapatkan kembali kendali mantranya, lalu melangkah keluar. Dia melihat ke langit, tercengang. Saya melihat, Anda menciptakan angin puyuh diagonal untuk mendorong awan ke atas.
Awan cumulonimbus yang saya buat masih tumbuh, sepertinya tanpa batas. Tidak buruk, jika saya sendiri yang mengatakannya. Dahulu kala, saya pernah menonton acara TV khusus yang membahas sains di balik pembentukan supersel. Saya tidak ingat detail pastinya, tetapi saya mempertahankan kesan visual yang samar-samar tentang prosesnya. Setelah itu, saya berhasil membuat sesuatu yang cukup mirip. Rudy, kata Rosie, kamu lulus. Hah, tapi ini belum 1 jam. Tidak perlu. Jika Anda bisa melakukan itu, Anda lebih dari cukup kompeten, jawabnya. Nah, bisakah kamu membuatnya pergi? Tentu. Ini akan memakan waktu cukup lama. Saya mendinginkan tanah di area yang luas, lalu menghangatkan udara di atas untuk menciptakan arus ke bawah, pada akhirnya menggunakan sihir angin untuk menyebarkan awan. Setelah aku selesai, Rosie dan aku berdiri di sana, kami berdua basah kuyup. Selamat, kata Rosie. Kamu sekarang menjadi orang suci air. Dia tampak menakjubkan, tangannya menyibakkan poninya yang basah, seringai yang sangat jarang terlihat di wajahnya. Saya tidak mencapai apapun di kehidupan sebelumnya. Tapi aku telah melakukan sesuatu sekarang. Segera setelah saya menyadarinya, sensasi penasaran muncul dari dalam diri saya. Dan saya tahu apa itu. Rasa pencapaian. Untuk pertama kalinya sejak datang ke dunia ini, saya merasa benar-benar telah mengambil langkah pertama saya. Keesokan harinya, Rosie berdiri di jalan masuk ke rumah kami dengan perlengkapan bepergiannya, gambaran meludah dari orang yang telah tiba 2 tahun sebelumnya. Ibu dan ayahku juga tidak jauh berbeda. Tentang satu-satunya hal yang berubah adalah saya lebih tinggi. Rosie, kata Zenith, Anda dipersilakan untuk tinggal. Aku masih punya banyak resep yang bisa aku ajarkan padamu. Paul menindaklanjuti. Baik. Peran Anda sebagai tutor rumah mungkin telah berakhir, tetapi kami berhutang budi atas bantuan Anda untuk mengatasi kekeringan tahun lalu. Saya yakin penduduk desa akan senang jika Anda tetap tinggal. Inilah orang tuaku, berusaha mencegah Rosie pergi. Tanpa sepengetahuan saya, mereka ternyata menjadi teman baik. Yang masuk akal, sore hari merupakan petak besar waktu luang, dan saya kira dia menghabiskan waktu itu untuk memperluas lingkaran pergaulannya. Dia bukan hanya minat cinta pada video game, yang keadaannya hanya berubah ketika karakter utama melakukan sesuatu. Saya menghargai tawaran itu, tapi saya khawatir saya tidak bisa menerimanya, jawab Rosie. Mengajar putra Anda telah membuat saya menyadari betapa tidak berdayanya saya, jadi saya akan pergi keluar dan berkeliling dunia sebentar untuk mengasah keajaiban saya. Dia pasti sedikit terkejut karena aku mencapai peringkat yang sama dengannya. Dan dia mengatakan sebelumnya bahwa memiliki murid yang melebihi kemampuannya membuatnya tidak nyaman. Saya mengerti, kata Paul. Saya kira memang begitu. Saya minta maaf karena putra kami membuat Anda kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Hei, Anda tidak harus berkata seperti itu, Ayah. Oh, tidak, kata Rosie. Aku bersyukur bisa menunjukkan betapa sombongnya aku. Aku tidak akan menyebutmu sombong saat kamu bisa menggunakan sihir level Saint Air, balas Paul. Bahkan jika saya tidak bisa, kecerdikan putra Anda telah menunjukkan kepada saya bahwa saya dapat melakukan sihir yang lebih kuat. Dengan sedikit seringai, Rosie meletakkan tangannya di kepalaku. Rudy, aku ingin melakukan yang terbaik untukmu, tapi aku tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengajarimu. Itu tidak benar. Anda mengajari saya banyak hal, Nona Rosie. Saya senang mendengarnya, kata Rosie. Oh, dan itu mengingatkanku. Dia merogoh lipatan jubahnya, meraba-raba sekeliling, dan mengeluarkan liontin yang digantung dengan tali kulit. Itu terbuat dari logam yang bersinar dengan kilau hijau, dibentuk dalam bentuk 3 tombak yang saling terkait. Ini untuk memperingati kelulusanmu. Saya tidak punya banyak waktu untuk menyiapkannya, tapi mudah-mudahan ini cukup. Apa itu? Itu adalah jimat Migurt. Jika Anda kebetulan bertemu dengan iblis manapun yang membuat Anda kesulitan, tunjukkan ini dan sebutkan nama saya, dan mereka akan sedikit menenangkan Anda. Mungkin. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Ingat, itu bukan jaminan. Jangan terlalu percaya diri. Kemudian, di bagian paling akhir, Rosie tersenyum kecil, dan pergi. Sebelum saya menyadarinya, saya menangis. Dia benar-benar telah memberi saya begitu banyak kebijaksanaan, pengalaman, teknik.
Jika aku tidak pernah bertemu dengannya, aku mungkin masih akan melakukan apa yang saya sebelumnya, meraba-raba jalan melalui dengan A Textbook of Magic di satu tangan. Lebih dari segalanya, dia membawaku keluar. Dia membawaku keluar. Itu dia. Sesuatu yang sederhana. Rosie lah yang melakukan itu untukku. Dan itu berarti sesuatu. Rosie, yang datang ke desa ini bahkan tidak 2 tahun yang lalu. Rosie, yang terlihat seperti seseorang yang tidak akan pernah cocok dengan orang asing. Rosie, iblis yang seharusnya dipertimbangkan oleh penduduk desa di bawah perhatian mereka. Bukan Paul. Bukan Zenith. Rosie adalah orang yang membawaku ke dunia luar, dan itu berarti. Saya mengatakan bahwa dia membawa saya ke dunia luar, padahal sebenarnya, yang dia lakukan hanyalah membawa saya melintasi kota. Namun, prospek meninggalkan rumah jelas merupakan hal yang traumatis bagiku, dan dia menyembuhkanku dari itu hanya dengan membawaku melewati desa. Itu sudah cukup untuk mengangkat semangat saya. Dia belum mencoba merehabilitasi saya, tetapi saya masih mengalami terobosan karena dia. Kemarin, setelah kami kembali ke rumah, basah kuyup, aku berbalik untuk melihat ke gerbang depan dan hanya mengambil 1 langkah melewatinya. Dan di sanalah tanah. Hanya tanah, dan tidak lebih. Kekhawatiran saya telah meninggalkan saya. Sekarang, saya mampu berjalan keluar sendiri. Dia berhasil melakukan sesuatu untuk saya yang tidak pernah dimiliki orang lain, bahkan orang tua atau saudara kandung saya dari kehidupan masa lalu saya. Dialah yang melakukannya untukku. Saya tidak diberi kata-kata yang tidak bertanggung jawab, tetapi rasa keberanian yang bertanggung jawab. Itu bukanlah tujuannya, aku tahu itu. Dia melakukannya untuk dirinya sendiri, dan aku juga tahu itu. Tapi aku menghormatinya. Semudah dia, saya menghormatinya. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan berpaling sampai Rosie menghilang dari pandangan. Di tanganku, aku mencengkeram tongkat sihir dan liontin yang dia berikan padaku. Saya masih memiliki semua hal yang dia ajarkan kepada saya. Kemudian saya menyadari, di kamar saya masih memiliki celana dalamnya yang saya curi beberapa bulan yang lalu. Maaf soal itu, Rosie.